Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matika sekalian, jumpa lagi pada channel ini. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagian kedua dari eksponensial, yang mana bagian pertama kemarin sudah saya paparkan, sudah saya jelaskan pada link video yang ada di pojok kanan atas. Nanti teman-teman silahkan bisa klik link itu untuk melihat materi-materi tentang eksponensial. Pada bagian kedua kali ini kita akan ngebahas mengenai latihan-latihan soal yang ada di eksponensial. So, ikuti terus. Oke, pada latihan soal kali ini saya akan mengangkat soal-soal yang ada di ujian nasional, baik itu tahun 2014, 15, dan 17. Selain itu, nanti saya juga akan ngebahas mengenai soal-soal ujian SPMB, dan saya ngambil 2 soal aja, sehingga totalnya nanti ada 5 soal. Dan bagi teman-teman yang ingin tanya soal-soal eksponensial, bisa teman-teman chat saya secara pribadi, DM saya baik itu di Facebook, Instagram, di Twitter, atau di kolom komentar, atau bahkan ngirim via email juga boleh, silahkan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama tadi, ujian nasional 2014 ini ya, bentuk sederhana dari 3A pangkat negatif 2 kali B pangkat 3 dan seterusnya, kemudian nanti dipangkatkan lagi negatif 1. Bentuk sederhananya seperti apa? Nah, cara jawabnya gini teman-teman. Kita tulis dulu soalnya. Soal yang berkaitan kita tulis dulu. Yang kedua adalah ingat sifat yang sudah pernah diterangkan di video materi di bagian pertama kemarin. Di situ dijelaskan bahwa kalau misalkan ada pangkat negatif A pangkat negatif M, itu pangkatnya kita bisa ubah jadi pangkat positif dengan cara mengubah posisi bentuk bilangan pangkatnya. Di sini A pangkat min M ada di posisi pembilang. Untuk mengubah jadi positif, maka dia jadi penyebut, yaitu 1 per A pangkat M. Nah, sama untuk menghilangkan pangkat negatif 1 di sini, yang perlu kita lakukan adalah mengubah posisi antara pembilang dan penyebut. Yang atas ini adalah pembilang, sementara yang bawah 15 A pangkat 3 itu adalah penyebut. Sehingga perlu kita tuker tempatnya, sehingga menjadi kayak gini. Nah, 15-nya jadi ada di atas, sementara 3A pangkat min 2 ada di bawah. Karena ini sudah ditukar, maka otomatis pangkat negatif 1-nya akan hilang. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah tanda pangkat negatif menjadi positif. Tanda pangkat yang mana maksudnya? Nah, tanda pangkat yang ini teman-teman. B pangkat negatif 5, C pangkat negatif 2, dan A pangkat negatif 2. Di situ pangkatnya masih negatif. Caranya gimana untuk mengubah jadi positif? Caranya ingat posisi ini. Untuk mengubah tanda pangkat perlu dilakukan yang namanya pindah posisi. B pangkat negatif 5 biar positif, maka dia harus turun jadi penyebut. Untuk A pangkat negatif 2 untuk jadi positif, maka dia harus naik nanti jadi pembilang. Contohnya kayak gini jadinya. Nah, di sini jadinya 5 itu dapat dari mana? 5 itu diperoleh dari 15 dibagi 3, dapat 5 ya. Kemudian A pangkat 3 nya tetap di atas karena dia ada pangkatnya berapa positif. Kemudian A pangkat negatif 2 di sini naik jadi A pangkat 2, jadi pembilang di sini ini. Dia jadi pangkat positif karena udah pindah posisi. Sementara B pangkat negatif 5 turun ada di penyebut, dia jadi positif, dan C pangkat min 2 jadi positif juga di penyebut.
Oke, well, jadilah kayak gitu. 5A pangkat 3 dikali A pangkat 2 bagi B pangkat 3 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 4 dikali C pangkat 2. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ingat lagi sifat-sifatnya. Apabila bilangan pangkat dengan basis sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, berarti di sini A pangkat 3 sama A pangkat 2 basisnya sama kan? Maka dijumlah jadi 5A pangkat 5. Begitu juga yang B, sama-sama B, maka jadi 3 tambah 5 8, B pangkat 8. Dan yang terakhir C pangkat 4 sama C pangkat 2 jadi C pangkat 6. Ini hasil akhirnya. Selesai. Mudah bukan? Cuma 3 step teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, soal ujian nasional tahun 2015. Bentuk sederhana dari ini nih yang serem abis karena pangkatnya bentuknya pecahan. Cara jawabnya gimana? Simpel, sederhana. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya. Yang kedua, kita nggak perlu ngerubah posisi antara pembilang dan penyebut karena pangkat di sini duanya sudah positif, jadi nggak masalah. Maka langkah selanjutnya adalah mengubah tanda pangkat negatif ke positif. Contoh, di sini ada C pangkat negatif 3/4, kemudian ada A pangkat negatif 7/2, dan B pangkat negatif 5/6. Caranya sama seperti yang soal sebelumnya, tukar posisi. Dia harus pindah, yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Jadinya 3A pangkat 5/2 dikali A pangkat 7/2. Dari mana ini? 7/2 kan dia di penyebut negatif nih. Dia pindah jadi pembilang, jadinya positif. Kemudian B5/6 nya juga. Tadinya dia di penyebut negatif, pindah jadi pembilang, dia jadinya positif. Untuk 3/4 juga sama. Dia tadinya di pembilang negatif, diubah ke penyebut jadi positif. Oke, langkah selanjutnya adalah dijumlahkan nih, kan udah sama pangkatnya, basisnya sama-sama A, maka 5/2 sama 7/2 jadinya 12/2. Sementara B 7/6 tambah 5/6 jadinya 12/6. Sementara yang C 1/4 tambah 3/4 jadinya 4/4. Ini bisa disederhanakan teman-teman. 12 bagi 2 kan 6. 12 bagi 6 2. Sehingga jadinya 3A pangkat 6 B pangkat 2 5C pangkat 1. Masih dikuadratin ya, masih dalam kurung terus dikuadratkan. Maka step selanjutnya adalah kita ingat sifat yang ini. Ketika ada A pangkat N dikali B pangkat N, maka AB-nya di dalam kurung pangkat N. Sehingga untuk yang ini kalau dikuadratkan, maka kuadratnya berlaku untuk semua bilangan yang ada di dalam kurung. 3-nya dapat kuadrat, A-nya dapat kuadrat, B-nya kuadrat, 5-nya kuadrat, C-nya juga kuadrat. Sehingga jadinya 9 A pangkat 6 dikuadratkan jadinya A pangkat 12. Karena kan kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. B-nya jadi pangkat 4, 5 jadi 25, dan C-nya jadi pangkat 2. Ini hasil akhirnya. Mudah kan? Cuma 1, 2, 3, 4 langkah. Oke. Soal nomor 3. Penyelesaian, sekarang kita ke pertidaksamaan. Penyelesaian dari 5 pangkat negatif 2x tambah 2 ditambah 74 kali 5 pangkat negatif x min 3 lebih dari sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya itu seperti apa? Maka jawab, kita tulis dulu soalnya seperti biasa, kemudian kita pecah teman-teman. Ingat ya bahwa kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Di sini ada 5 pangkat negatif 2x tambah 2. Maka kita bisa pecah jadi 5 pangkat negatif 2x dikali 5 kuadrat karena menyesuaikan sifat ini. Nah, 5 kuadrat jadinya 25
5 nanti di sini. Nah, kemudian sifat yang lain adalah ketika A pangkat MN, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka jadinya A pangkat M kali N. Contohnya di sini 5 pangkat min 2X. Maka ini bisa kita pecah lagi. Jadinya 5 pangkat min X kuadrat. Nah, di sini perubahan dari 5 pangkat min 2X jadi 5X, 5 pangkat min X dikuadratkan. Kan sama aja nilainya nggak berubah. Karena kalau ini dikalikan, X sama 2 nya dikalikan jadinya min 2X. Kenapa kok ngerubah jadi 5 pangkat min X? Karena variabel tengahnya sudah menggunakan 5 pangkat min X, sehingga kita sesuaikan gitu. Terus langkah selanjutnya adalah kita misalkan 5 pangkat min X nya itu sama dengan Y. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam memfaktorisasi nanti. Maka jadinya 25Y kuadrat tambah 74Y min 3 lebih dari 0. Kita faktorkan, jadinya 25Y min 1 sama Y plus 3. Untuk ngecek faktorisasi ini udah bener atau belum, caranya kayak kemarin teman-teman. Min 1 sama Y jadinya kan min Y, ya kan, min Y. Kemudian 25Y sama 3 jadinya 75Y 75Y positif. Nah, sekarang dijumlahkan, min Y ditambah 75Y jadinya 74Y, dan ini positif 74Y. Nah, 74Y ini harus sesuai sama bilangan tengah yang di sini nih. Nah, sama-sama 74Y positif, sehingga kalau itu udah sama maka faktorisasi ini sudah betul. Paham ya? Oke, saya hapus dulu soalnya nutupi kalimat selanjutnya. Oke, kalau udah, kita buat yang namanya pembuat 0. Kita balikin lagi nih, 25Y min 1 sama Y plus 3, kita balikin. Y nya itu kan tadi 5 pangkat min X, sehingga 25 kali 5 pangkat min X min 1 masih sama, cuma mengubah huruf Y saja. Y tambah 3 jadinya 5 min X tambah 3. Kemudian kita bikin pembuat 0. Yang pertama, bagian pertama sama dengan 0, bagian kedua sama dengan 0. Terus 25 kali 5 min X sama dengan 1. Dari mana? Angka 1 ini diperoleh dari negatif 1 yang di sini. Dia pindah melewati sama dengan jadi positif 1. Sementara yang ini plus 3 jadi negatif 3. Terus kita dapat 5 pangkat min X sama dengan 1/25. Sementara yang sini satunya adalah 5 pangkat min X sama dengan negatif 3. Nah, 5 pangkat min X sama dengan negatif 3 itu tidak bisa ketemu jawabannya teman-teman. Maka faktor yang ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita dapat satu faktor, yaitu 5 min X kali 5 pangkat negatif 2. Dari mana 5 pangkat negatif 2? Di sini kan udah 25 nih. 25 itu 5 kuadrat. Kalau biar sama yang di sini, maka 5-nya kita naikkan, pangkatnya jadi negatif. Terus 5-nya bisa kita coret set. Dapatlah min X sama dengan negatif 2. Sehingga X sama dengan 2. Oke, setelah X sama dengan 2, kita bikin yang namanya garis bilangan untuk menentukan himpunan berapa saja yang masuk dalam pertidaksamaan tersebut. Kita tulis 2 di sini, kita bikin garisnya, terus kita bikin pembuat 0 untuk ngecek. Kan jadinya ada 2 daerah ya, daerah kiri sama daerah kanan. Untuk 0 itu ada di daerah kiri garis 2. Sehingga kita cek ketika kita masukkan 0 ke persamaan yang pertama, masukkan 25 kali 5 pangkat 0
kurang 1 dan seterusnya sampai dapat hasil 96. 96 itu positif, sehingga daerah yang ada nolnya di sini dia adalah daerah positif. Sementara yang ini adalah daerah negatif. Seling. Dan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita perhatikan ini teman-teman. Perhatikan yang diminta lebih dari 0. Karena lebih dari 0 otomatis daerah positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 2. Ini hasil akhirnya. 3 soal sudah. Sekarang kita ke soal keempat. Soal cukup rumit untuk SPMB, tapi sebenarnya soal nomor 4 ini tetap sama, memanfaatkan yang namanya sifat. Bentuk sederhana dari A tambah B pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 2 dan seterusnya adalah, cara jawabnya tulis dulu soalnya. Yang kedua, ingat sifat, bahwa untuk mengubah pangkat negatif kita harus mengubahnya menjadi pembilang atau penyebut, ditukar posisi antara pembilang dan penyebut. Oke, yang pertama adalah A tambah B pangkat negatif 1. Kita ubah jadi 1 per A tambah B. Satu-satu dulu ya, yang ini dulu. Set. Jadinya 1 tambah A per B. Kenapa? Karena kan di sini nih, kalau pangkat negatif M maka jadinya 1 per A pangkat M. A tambah B itu misalkan M, sehingga A pangkat negatif 1 maka 1 per A tambah B. Kemudian yang di sini set, A pangkat negatif 2 jadi 1 per A pangkat 2 dikurangi masih sama kurang, B pangkat negatif jadinya 1 per B kuadrat. Yang ini juga sama, 1 A tambah 1 B. Yang ini juga A nya di atas, B nya jadi di bawah, A per B. Sementara yang ini B per A. Terus step selanjutnya apa? Kita kerjain dulu yang kotak ini. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, jadinya gini cara menyamakan penyebut. Yang ini masih tetap. Terus untuk yang kotak pertama yang atas, untuk menyamakan penyebut tinggal kita kali silang aja. B kuadrat kali 1 jadinya B kuadrat min A kuadrat kali 1 jadinya A kuadrat. Maka penyebutnya sudah sama, A kuadrat B kuadrat. Sementara yang ini juga sama penyebutnya, dikali silang. A kali 1 jadi B kali 1 jadinya B, ini B. A kali 1 jadinya A, sehingga B tambah A per AB. Yang kotak bawah juga sama, A kali A jadi A kuadrat, B kali B jadi B kuadrat. Bawahnya sudah sama per AB. Langkah selanjutnya yaitu memfaktorisasi persamaan kuadrat. Tujuannya nanti untuk bisa dicoret sama yang ini. Set. Maka untuk B kuadrat min A kuadrat kita bisa dapat B min A dikalikan B plus A. Ya kan? Untuk yang bawah juga A kuadrat min B kuadrat, maka A min B A plus B. Cukup mudah lah untuk faktorisasinya. Terus langkah selanjutnya yaitu kita coret yang ini nih. Set. Sama yang ini. Kan sama-sama A plus B, maka bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya sisa B min A per A kuadrat B kuadrat dibagi lagi B plus A per AB, A min B A plus B per AB. Langkah selanjutnya kita kalikan yang bawah, penyebutnya kita kalikan, ini dikali, sehingga yang atas tetap, yang bawah A min B, yang ini nih B plus A dikalikan A plus B, maka jadinya A plus B kuadrat, sehingga dapatlah seperti ini. Kemudian kita coret teman-teman semuanya. B min A itu akan sama dengan min A min B. Mudah nggak? Tujuannya apa sih kok ngerubah B min A jadi A min B? Untuk bisa ngecoret sama yang ini nih.
Sebenarnya langsung dicoret bisa sih, jawabannya negatif 1. Cuman kan kalau teman-teman bingung kok bisa negatif 1 nantinya, tuh kan, kok bisa negatif 1, caranya seperti ini. B min A itu sama saja dengan min A min B. Min kali A jawabannya min A, min kali min B jawabannya plus B, kan sama. Sehingga kalau ini dicoret, ini dicoret, jadinya sisa min 1. Nah, min 1 per A kuadrat B kuadrat. Yang bawah sisanya masih A tambah B dikuadratkan per A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya kita coret, ini kan sama-sama penyebut nih, A kuadrat B kuadrat. Coret lagi, habis. Sehingga dapat hasil akhirnya min 1 per A tambah B kuadrat. Cukup rumit. Oke, soal terakhir. Soal nomor 5, jika P sama dengan X pangkat 3/2 dan seterusnya, dan Q adalah X pangkat setengah dan seterusnya, maka nilai PQ, nilai P per Q. Ya udah, tulis aja jawab P per Q, tinggal dimasukin P dibagi Q, selesai kan. Nah, salah selanjutnya adalah menyamakan. Ciri khas dari soal-soal ujian SPMB yaitu pasti ada clue di dalam soal tersebut. Kita harus menyamakan sesuai pembilang atau penyebut. Nah gitu, intinya pokoknya pasti ada yang dicoret untuk soal-soal SPMB. Kalau saya ini kan ada per 2, per 2, per 2, per 2, per 3, per 3 sama per 3. Nah berarti ini kemungkinan nih yang 2 ini harus diotak-atik biar sama, sementara yang satunya juga harus diotak-atik biar sama. Ada 2 kelompok berarti ya. Caranya adalah yang besar menyesuaikan sama yang kecil. Maksudnya di sini kan X 3/2, di sini setengah. Gimana caranya yang 3/2 bisa jadi setengah? Bisa jadi setengah di sini. Caranya adalah kita keluarin X pangkat 3/2, kan itu artinya X pangkat 1 dikali ya, X dikali X pangkat setengah, itu sama dengan X pangkat 3/2. Sehingga kita keluarin X nya, kita keluarin di sini ini, sehingga di sini sisa X pangkat setengah. Sementara yang ini gimana, kan udah setengah nih, berarti untuk jadi min setengah dia harus dikurang 1, jadinya X pangkat min setengah. Sehingga kalau ini dikalikan dengan ini hasilnya 3/2, sementara X yang ini dikalikan dengan yang ini jadinya X pangkat setengah. Jadi gitu cara memanipulasi variabel. Untuk yang bawah juga sama, untuk yang sebelah juga sama. Di sini X pangkat 1/3, di sini X. Berarti mana yang harus disesuaikan? Besar mana kan? Kan besar yang bawah, X. Maka X-nya gimana caranya biar dapat 1/3? Maka kita lepasin 2/3. Kan X 2/3 sama 1/3. X 2/3 sama X 1/3, kan hasilnya kan X 3/3, atau kita sebut X saja, X 3/3. Sehingga X 2/3 nya kita keluarin, sisa X 1/3, dan di sini tadinya 1/3 dikurangi 2/3 jadinya min 1/3. Ya udah, kalau udah ketemu tinggal coret, tinggal cara coret, ini dicoret sama ini dicoret sama ini. Sisa akhirnya adalah X sama X 2/3. Ini naik ya, ini naik ke pembilang biar enak ngejumlahnya. Jadinya X pangkat 1/3 deh, selesai. Oke, gitu teman-teman, pembahasan soal untuk materi eksponensial. Dan bagi teman-teman sekali lagi yang ingin tanya terhadap saya tentang soal-soal tentang eksponensial, baik itu soal UN, soal ulangan harian, PR, atau soal-soal ujian masuk
perguruan tinggi, silahkan bisa menghubungi saya di media sosial di sinilah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.